Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang berada di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat datang kembali di channel ini ya. Kalau biasanya kita bahas jadwal bansos, kali ini ada info penting banget nih buat Bapak Ibu ya, yang wajib Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah resmi memberlakukan sistem baru nih dalam rangka penyaluran bantuan sosial mulai tahun ini 2025 ya. Jadi siap-siap buat Bapak Ibu karena PKH dan BPNT tahap 3 dan tahap 4 2025 bakal pakai cara yang berbeda. Adapun nama sistem barunya ialah DTSEN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan DTKS begitu ya. Nah, DTSEN ini adalah pengganti DTKS yang jauh ya, mudah-mudahan jauh lebih akurat dan transparan gitu ya. Penasaran apa bedanya dan gimana dampaknya buat Bapak Ibu? Yuk kita bedah tuntas ya. Apa itu DTSEN sebagai pengganti DTKS yang mudah-mudahan bisa lebih akurat begitu ya. Dulu kita mengenal DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial begitu ya. Itu hanya menyimpan data ya, tapi DTSN ini punya upgrade fitur yang bikin penyaluran bansos mudah-mudahan ya makin tepat sasaran. Jadi perbedaan utamanya ada di pertama, DTKS itu hanya data mentah begitu ya tanpa sistem pemeringkatan gitu ya. Nah, adapun DTSN dilengkapi dengan sistem desil 1 sampai desil 10 yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Nah, dengan sistem desil tersebut, pemerintah bisa tahu siapa yang paling butuh bantuan begitu ya. Jadi pahami desil ya, kunci penerima bansos di DTSN begitu ya Bapak Ibu. Nah, pasti Bapak Ibu juga bertanya-tanya, apa itu desil? Ya seringkali ditanyakan ya. Simpelnya gini deh. Jadi desil 1 itu masyarakat paling miskin begitu ya. Kemudian desil 10 itu masyarakat paling sejahtera. Nah, penting banget juga buat Bapak Ibu semua untuk diketahui hanya kelompok desil rendah ya. Jadi desil 1 sampai desil 5 yang jadi prioritas utama penerima bansos PKH dan BPNT. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sistem desil tersebut tentu dirancang untuk menghindari ya dua masalah klasik begitu ya. Yang pertama terkait dengan inclusion error. Jadi orang yang sebenarnya tidak berhak malah dapat bansos begitu ya. Lalu yang kedua exclusion error ya. Artinya orang yang seharusnya dapat bansos tapi malah terlewat atau tidak terdata. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, mudah-mudahan bantuan bakal nyampe ke tangan yang tepat. Jadi data DTSN juga diperbarui setiap 3 bulan ya. Lalu Bapak Ibu juga bertanya mungkin, apa sih dampaknya? Nah, ini dia tidak kalah penting lainnya gitu ya terkait dengan fitur paling canggih ya dari DTSEN, yaitu datanya akan diperbarui secara berkala setiap 3 bulan. Nah, ini artinya apa? Jadi penerima bansos bisa berubah. Kalau Bapak Ibu sudah dianggap sejahtera, bisa jadi nama Bapak Ibu terhapus dari daftar. Tapi kabar baiknya kalau Bapak Ibu atau ada warga yang layak tapi belum terdata, mereka juga punya kesempatan ya untuk masuk daftar baru. Nah, adapun dampak langsung DTSEN 2025 untuk Bapak Ibu yaitu gini deh. Pertama misalkan nih dampaknya secara dalam penerapan DTSEN. Jadi penerima bantuan bisa berganti begitu ya. Siap-siap ya Bapak Ibu yang namanya sudah terdata bisa saja tidak lagi menerima bantuan jika dianggap sudah mandiri. Nah, kemudian sebaliknya ya, yang belum pernah dapat tapi memang berhak begitu ya, punya peluang besar ya. Lalu kuota bansos per daerah akan disesuaikan ya. Meskipun kuota nasional tetap misalkan PKH itu 10 juta KPM, BPNT 18,3 juta KPM, PBI 96,8, tapi alokasi di setiap daerah akan menyesuaikan jumlah warga miskin di wilayah tersebut. Jadi
mudah-mudahan lebih adil begitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga penasaran ya, ingin mengetahui gitu, bagaimana sih sebenarnya, eee, apa sih yang memang hal-hal lain yang harus kita ketahui begitu, atau apa yang harus, Bapak Ibu lakukan sekarang begitu ya, mengingat DTSN ini sudah diberlakukan di tahun 2025 ya. Nah, biar Bapak Ibu, tidak ketinggalan info penting dan tetap dapat hak Bapak Ibu, tentu ada beberapa hal yang, wajib Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama tentu cek status bansos secara berkala ya. Jangan malas Bapak Ibu ya, kunjungi, aplikasi cek bansos Kemensos begitu, atau, website cekbansos.kemensos.go.id begitu bisa ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajukan usulan lah ya atau sanggahan jika merasa memenuhi syarat. Kalau nama Bapak Ibu hilang begitu saja ya, tapi Bapak Ibu juga masih merasa berhak, jangan ragu untuk melakukan sanggah misalkan gitu ya. Lalu ini juga yang paling penting ya, pastikan ya data Bapak Ibu valid. Pastikan NIK, alamat dan status pekerjaan Bapak Ibu di Disdukcapil sudah benar dan valid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga sering ya banyak informasi tidak benar beredar di medsos begitu ya. Selalu verifikasi informasi dari sumber resmi pemerintah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sistem DTSN ini adalah langkah pemerintah begitu ya untuk penyaluran bansos yang mudah-mudahan bisa lebih akurat, dinamis, dan transparan gitu ya. Dengan pemeringkatan desil dan update data rutin tiap 3 bulan, harapannya bantuan bisa benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Ya, nah sekarang giliran Bapak Ibu. Gimana tanggapan Bapak Ibu tentang sistem DTSN ini ya? Menurut Bapak Ibu nih, apakah sistem ini akan lebih efektif begitu? Lalu sudahkah Bapak Ibu cek cek bansos gitu ya terbaru di aplikasi cek bansos? Tulis jawaban dan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ya. Lalu jangan lupa like video ini, share ke teman, keluarga yang butuh info ini, dan follow channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan update info lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.